Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 39, itu tidak cukup besar. Ibu mereka. Mereka pikir mereka siapa, semuanya. Ningxi tiba-tiba mengangkat tinjunya dengan kesal. Jika Lu Tingqiao tidak bereaksi cepat, rahangnya akan terkilir oleh pukulan ini. Gadis tidak seharusnya mengumpat. Lu Tingqiao mengernyitkan alisnya. Meskipun dia terlihat imut saat mengumpat. Sementara Ningxi sangat mabuk, alam bawah sadarnya dapat merasakan bahwa orang yang memeluknya saat ini sangat hangat dan tidak memiliki niat buruk. Dia perlahan-lahan mengendurkan tubuhnya ke dalam pelukannya dan berbicara cadel sambil duduk di pangkuannya, itu hanya karena aku merasa itu di bawahku. Kalau tidak dengan wajah ini, aku bisa menemukan kaki yang besar untuk dipeluk. Kau pikir kau dapat menekanku? Aku akan pergi mencarinya sekarang. Sekarang juga. Lu Tingqiao mengangkat alisnya sedikit. Dia memegang tangan wanita itu dengan lembut dengan telapak tangannya yang kasar dan meletakkannya di pahanya. Kaki terbesar di ibu kota ada di sini, di mana lagi kamu akan menemukan yang lebih baik. Ningxi menyentuh pahanya yang kencang itu, lalu tiba-tiba marah, itu tidak cukup besar. Itu tidak besar sama sekali. Lu Tingqiao. Dia dianggap tidak cukup besar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Lebih parahnya lagi, tangannya bergerak-gerak hingga menyentuh bagian yang seharusnya tidak boleh disentuh, dan dia pun menepuk-nepuknya. Aduh, apa ini, menyebalkan, ini menusuk tanganku. Nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Ekspresi wajah Lu Tingqiao gelap. Jika dia membiarkannya terus seperti ini, maka dia takut dia akan melakukan sesuatu yang akan disesalinya. Orang di luar sudah pergi, jadi Lu Tingqiao buru-buru membuka pintu, menggendong Ningxi saat dia berjalan keluar. Di tempat parkir bawah tanah. Orang yang dengan bersemangat berlari untuk membukakan pintu untuknya adalah Lu Jingli. Kau di sini. Lu Tingqiao mengerutkan kening. Aku pergi mencarimu di rumah, tetapi kamu dan Little Treasure tidak ada di sana jadi aku datang untuk mencarimu. Bro, apa yang terjadi dengan kode bro? Kapan kamu membeli mobil ini? Mobil ini bahkan lebih mengesankan daripada yang kamu berikan kepadaku, dan aku bahkan tidak tahu kamu memilikinya. Ekspresi Lu Jingli penuh dengan kebencian. Lu Tingqiao mengabaikannya dan menggendong Ningxi ke kursi belakang tanpa izin. Lu Jingli duduk di kursi penumpang depan dan berbalik untuk menatap mereka. Tatapannya yang tajam mengamati pakaian Lu Tingqiao dan Ningxi yang acak-acakan. Karena mengira akan ada gosip, dia bertanya, di mana kalian menjemputnya? Kenapa kalian lama sekali? Lihat bagaimana harta karun kecil kita akan berubah menjadi patung. Saat dia melihat Ningxi, harta karun kecil berhenti menempelkan wajahnya ke jendela mobil dan malah menempel padanya. Lu Tingqiao awalnya khawatir Ningxi akan bereaksi tidak senang terhadap kehadiran Little Treasure dalam keadaan mabuknya. Dia tidak menyangka bahwa Ningxi akan menarik si kecil ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan nyaman seperti guling. Tentu saja Lu Tingqiao tidak akan memuaskan hasrat seseorang untuk bergosip. Dia dengan cermat melepas dasinya, dan melepas mantelnya yang berkeringat, apa yang terjadi hari ini. Senang karena dipanggil untuk bertindak atas keterampilannya dalam mengumpulkan informasi, Lu Jingli segera menjawab dengan gembira, dari apa yang kudengar, semuanya berjalan lancar. Kamu bahkan memanggil Arthur, jadi tentu saja Kiki kecil berhasil mencuri perhatian. Dia juga diterima dengan baik oleh media. Siapa yang dia temui malam ini? Lu Tingqiao bertanya lagi. Lu Jingli mencoba mengingat, selain para pemain dan kru, hanya ada Ning Yaohua. Selain itu, Lu Jingli melirik ekspresi kakaknya, lalu dengan sengaja mempertimbangkan kata-katanya sebelum berbicara, Su Yan, aku menduga dia kesal karena cinta lamanya menjadi kekasih saingannya, jadi dia mabuk. Meskipun Lu Jingli telah memilih kata-katanya dengan hati-hati, wajah Lu Tingqiao tetap berubah hitam dalam sekejap. Itu sangat menakutkan.